Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asih. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa, suatu senyawa kimia dengan 6 atom karbon, menjadi 2 senyawa asam pirufat, yaitu suatu senyawa dengan 3 atom karbon. Reaksi glikolisis, tempat terjadi glikolisis yaitu di sitoplasma. Substratnya berupa glukosa. Hasil akhir dari proses glikolisis yaitu 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Secara sederhana, proses glikolisis dapat dilihat sebagai berikut, yaitu terjadi proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Pada proses glikolisis ini menggunakan energi sebanyak 2 ATP, terjadi proses pengubahan 2 ATP menjadi 2 ADP. Ini artinya adalah menggunakan energi sebanyak 2 ATP. Pada proses ini juga terjadi proses pengubahan 2 NAD menjadi 2 NADH. Dan terjadi proses pengubahan atau terbentuknya 4 ATP dari 4 ADP. Hasil akhir glikolisis yaitu 2 asam pirufat, saya ingatkan kembali, 2 NADH dan 2 ATP. Jadi 2 ATP ini diperoleh dari hasilnya totalnya adalah 4, kemudian dia menggunakan sebanyak 2 ATP. Jadi hasil akhirnya adalah 2 ATP, 4 dikurangi 2 gitu. Nah, proses glikolisis di sitoplasma terjadi sebanyak 10 tahap. Tahap yang pertama yaitu proses fosforilasi glukosa. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada proses ini menggunakan energi sebanyak 1 ATP diubah menjadi 1 ADP. Pada proses tahap 1 ini menggunakan enzim yang disebut dengan heksokinase. Tahap yang kedua yaitu proses isomerasi, yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada proses isomerasi ini menggunakan atau melibatkan enzim yang disebut dengan fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu proses fosforilasi kembali, yaitu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Terjadi penambahan 1 gugus fosfat di C yang pertama. Fosfat itu berasal dari pengubahan 1 ATP menjadi ADP. Pada proses ini melibatkan enzim heksokinase. Tahap yang keempat yaitu proses pengubahan fruktosa 1,6-difosfat akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan juga diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Dan proses ini melibatkan enzim aldolase. Proses yang kelima maksudnya adalah di sini gliseraldehid 3-fosfat dapat berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Begitu pula dengan dihidroksiaseton fosfat juga akan berubah atau dalam sel dapat berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Rangkaian selanjutnya yaitu gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan masuk ke rangkaian tahap ke-6. Proses pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat menggunakan enzim triosa fosfat isomerase. Tahap yang ke-6 yaitu sebanyak 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat nanti akan diubah menjadi 1,3-difosfogliserat sebanyak 2 molekul. Pada proses pengubahan ini melibatkan proses pengubahan 2 NAD menjadi 2 NADH dan melibatkan
enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh yaitu proses pengubahan 1,3-difosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat, dan di sini juga terjadi proses pengubahan ATP. Pelepasan satu molekul fosfat ini nanti akan ditangkap oleh ADP, diubah menjadi ATP. Karena terdapatnya perubahannya adalah 2 molekul, maka di sini adalah yang melibatkan yaitu 2 ADP menjadi 2 ATP. Dan di sini melibatkan enzim fosfogliserokinase. Tahap selanjutnya, tahap yang ke-8 yaitu proses pengubahan 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat. Terjadi pemindahan gugus fosfat dari C yang ketiga menjadi ke C yang kedua. Di sini melibatkan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9 yaitu proses pengubahan 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat, 2-fosfoenol pirufat. Nah, di sini sebanyak 2 molekul. Di sini mengeluarkan air atau H2O dan melibatkan enzim enolase. Nah, tahap yang terakhir yang ke-10 yaitu terjadi proses pengubahan fosfoenol pirufat akan diubah menjadi asam pirufat sebanyak 2 molekul. Dan di sini terjadi pelepasan fosfat ditangkap oleh ADP membentuk ATP dan melibatkan enzim pirufat kinase. Alhamdulillah, selesai sudah materi tentang glikolisis. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan saya bahas tentang dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih. Jangan lupa ya like and subscribe-nya supaya bisa melihat video kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.